Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya permintaan dari beberapa lora berpagus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib, maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan. Kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab habaib di Indonesia ini. Terima kasih, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya pengakuan dari video tadi, saya jadi heran kenapa sekarang terkesannya dialihkan ke soal akhlak, padahal pembahasan yang dianggap paling ilmiah dan tak terbantahkan itu adalah membahas soal nasab Ba'alawi yang menurutnya secara ilmiah tidak tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai dibuat buku berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa konteksnya sekarang jadi berubah? Sebenarnya antara nasab dan akhlak itu dari tulisannya aja sudah jelas beda, apalagi artinya. Nasab itu sifatnya mutlak, artinya seseorang
tidak bisa memilih atau merubah untuk bernasab kepada siapa maunya. Tidak mungkin bisa memilih, saya mau keturunan dari ini, saya mau jadi keturunannya orang ini. Itu sudah takdir yang Allah tentukan tentunya. Sedangkan akhlak itu sifatnya tidak mutlak, artinya bisa berubah dari buruk menjadi baik ataupun sebaliknya, dari baik menjadi buruk. Mungkin salah satunya karena faktor sakit hati. Misalnya dulu sekitar tahun 2017-2018 ada seseorang yang tidak membenci habaib, bahkan berbicara tentang 3 penyebab orang membenci habaib. Tapi sekarang orang itu terkesannya tidak menyukai habaib. Itulah salah satu contoh dari sifat yang tidak mutlak. Soal Juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. teriak-teriak di atas panggung. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita Tolong nasehatin juga yang itu tuh, yang di video tadi. Terakhir, ajakan diskusi Ustadz Wafi yang ditolak adalah ajakan diskusi tentang nasab Ba'alawi, bukan diskusi tentang akhlak. Kalau soal akhlak mungkin Ustadz Wafi tidak berani, karena Anda orang yang paling berakhlak sedunia. Itulah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.